Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Selamat mendengarkan. Shalom Sobat Maestro yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kembali lagi saya Pendeta Glenn Latuheru menyapa setiap Sobat Maestro dimanapun Sobat Maestro berada. Secara khusus dalam program Bible and Coffee, terlebih dahulu kita mencari kerajaan Allah serta kebenaran, dan kita percaya perkara-perkara dahsyat, perkara-perkara hebat Allah akan kerjakan, Allah akan nyatakan dalam kehidupan kita, sehingga tergenapi firman Tuhan. Orang yang mencari kerajaan Allah serta kebenaran terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saudara dikasih dalam Tuhan, Sobat Maestro dimanapun Sobat Maestro berada, mari kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dalam keseharian kita, dalam aktivitas kita. Kita mengambil waktu untuk kembali diingatkan akan janji-janji Tuhan, untuk kembali diingatkan akan perkara-perkara surga. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari ini kami mengucap syukur karena kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan ada dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih. Tuhanlah yang memelihara hari-hari hidup kami, sehingga kalau hari ini kami boleh ada dalam pekerjaan kami, dalam tugas dan tanggung jawab kami, semua karena kasih karunia Tuhan. Bapa, kami berdoa, kalau sebentar kami akan merenungkan sebagian daripada firman-Mu, kami percaya benih firman-Mu tidak akan pernah berlalu dari hidup kami. Dia akan tetap tinggal dalam hati kami, berbuah, dan buahnya mempermuliakan nama Tuhan. Allah, tolong kami semua sehingga kami mengerti akan setiap kebenaran yang ada, dan kebenaran itulah yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Sobat Maestro yang dikasih dalam Tuhan, di dalam Roma pasalnya yang pertama ayat 21, Rasul Paulus bilang seperti ini. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, lihat, kenal akan Allah. Tapi apa yang selanjutnya Rasul Paulus bilang? Tetapi mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah. Jadi bayangin saudara ya, ada orang yang kenal akan Allah. Saya tahu nih pribadi Yesus, tapi saya nggak hidup memuliakan Dia sebagai Allah. Saya hanya memandang Dia ya mungkin hanya sebagai ciptaan tertinggi gitu kan, dari kalangan manusia. Ya mungkin Dia hanya sekedar nabi gitu kan. Tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi apa? Menjadi gelap. Jadi cuman kenal, cuman tahu, tetapi tidak memuliakan Dia sebagai Allah. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, jangan sampai kita ada dalam kriteria orang-orang seperti ini. Orang-orang yang saya tahu, saya kenal pribadi Yesus. Betul Dia adalah Tuhan, betul Dia adalah Allah. Tapi dalam keseharian kita, saudara dikasih dalam Tuhan, kita nggak pernah ke gereja, kita nggak pernah beribadah, kita nggak pernah menyembah Tuhan, kita nggak pernah berdoa, kita nggak pernah baca firman. Tapi di KTP kita Kristen. Kira-kira seperti inilah. Berarti dia adalah orang yang kenal Allahnya, tapi tidak menyembah Dia dalam kehidupannya sebagai Allah. Dan Alkitab katakan orang-orang seperti ini akan memiliki apa? Memiliki hidup yang bodoh dan akhirnya menjadi gelap. Kenapa? Karena tidak menyembah Dia, tidak mengagungkan Yesus, hanya kenal. Betul saya lahir dari keluarga Kristen. Betul orang tua saya Kristen. Betul saya lahir di KTP saya adalah Kristen, tapi saya belum menyembah Yesus. Saya tidak mau baca Alkitab, saya tidak mau berdoa karena pikiran saya berpikir bahwa buat apa saya berdoa kalau masalah tidak dijawab-jawab Tuhan. Buat apa saya berdoa kalau saya lihat rumah tangga saya justru semakin hari semakin berantakan. Buat apa saya berdoa kalau pergumulan masalah itu masih ada dalam kehidupan saya. Saudara, ini konsep yang keliru, sehingga akhirnya benarlah Rasul Paulus bilang mereka akan memiliki perbuatan yang bodoh. Hati mereka bodoh, hati mereka gelap. Kenapa? Karena mereka nggak ngerti akan kebenaran. Mereka berpikir kalau saya berdoa maka semuanya berjalan sesuai dengan apa yang saya mau. Mereka berpikir kalau saya berdoa pasti jawaban doa itu menyelesaikan masalah. Ada kalanya
masalah itu terselesaikan dengan doa. Tapi ada kalanya masalah itu harus kita pikul sebagai salib. Tapi Tuhan akan berikan kita kekuatan. Tuhan akan berikan kita penghiburan. Tuhan akan berikan kita, mengingatkan kita akan janji-janjinya, saudaraku. Dan pada akhirnya kita bisa melewati badai, bisa melewati masalah karena kasih karunia Tuhan. Jadi bukan berarti kalau kita berdoa semuanya selesai. Ada kalanya kita berdoa tapi Tuhan berikan kekuatan. Masalah harus kita hadapi, pergumulan harus kita jalani, tapi Tuhan kasih kekuatan. Amin. Nah, jangan sampai kita ngaku anak Tuhan, kita ngaku orang Kristen, tapi nggak pernah beribadah. Oke lah, sekarang ibadah masih online, iya kan? Tapi kalau kita mau jujur sekarang, apakah kita benar-benar beribadah? Kita lihat ibadah di akun-akun YouTube, saudara kan? Apakah kita benar-benar sungguh-sungguh beribadah? Nah, nanti setelah gereja kembali terbuka, ayo datang beribadah kepada Tuhan, ayo bersuka cita. Disitulah membuktikan bahwa kita memuliakan Dia sebagai Allah. Kita mengucap syukur kepada Allah. Jangan sampai hanya statusmu Kristen, tapi engkau tidak pernah berdoa. Engkau tidak pernah memuliakan Tuhan dengan memuji, menyembah Dia. Engkau tidak pernah bersyukur kepadanya, hidupnya hanya mengeluh, bersungut-sungut. Hati-hati. Kita sudah menjadi pribadi-pribadi yang ternyata kita tidak mengenal Allah. Yakobus pasal 2 ayat 19 bilang begini, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu. Lihat, setan pun percaya akan Tuhan. Iya kan saudara? Tapi dia tidak mengikuti kehendak Allah. Dia tidak mau taat, dia tidak mau nurut. Lalu kalau kita juga tahu akan Allah tapi kita tidak mau taat, tidak mau nurut, ya kita sama dengan dia. Sehingga akhirnya tidak ada bedanya, saudaraku. Tapi hari ini kita mau belajar sama-sama. Ayo, kalau kita ngaku kita orang Kristen, kita ngaku kita orang percaya, muliakan Tuhan dalam hidupmu. Ayo beribadah kepada Tuhan. Ayo mengucap syukur kepada Tuhan. Karena kalau kita percaya kita punya Allah, maka andalkan Allahmu. Engkau percaya engkau punya Tuhan, andalkan Tuhanmu. Sehingga akhirnya hidup kita tidak lagi kita pakai andalkan kekuatan, kehebatan, kemampuan kita. Tapi kita tahu segala perkara dapat aku tanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan, yang memberikan kemampuan, yang memberikan kesanggupan untukku menghadapi setiap masalah dan pergumulan yang akan aku jalani. Haleluya. Hari ini kita diingatkan, jangan sampai kita hanya sebatas kenal Allah, kita tahu siapa Yesus, tapi tidak pernah mengucap syukur, tidak pernah beribadah kepadanya, melainkan hanya hidup dalam kebodohan dan kekerasan hati karena tidak mau datang untuk menyembah Dia. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Oh Tuhan Yesus yang baik, ampuni kami kalau hari ini kami hanya memiliki status sebagai orang Kristen tapi tidak pernah menyembah Yesus. Ampuni kami kalau selama ini kami tidak pernah baca Alkitab, tidak pernah berdoa, tidak pernah memuji menyembah Tuhan. Kami hanya tahu kami seorang Kristen, tapi hari ini kami diingatkan, kami tidak mau menjadi pribadi-pribadi yang memiliki hati yang gelap, hati yang bodoh karena tidak beribadah kepada Tuhan, tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Kami hanya sebatas mengenal. Setan-setan pun mengenal engkau tapi tidak menyembah engkau. Setan-setan pun mengenal engkau tapi tidak taat kepadamu. Hari ini kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan kami, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang mengasihi Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, memuliakan Tuhan sebagai Allah dalam kehidupan kami. Hamba berdoa buat teman-teman yang ada di Maestro, Tuhan tolong kami, sehingga apapun yang hari-hari ini Engkau lihat sedang diperhadapkan dengan mereka, biarlah mereka mulai belajar untuk datang kepada Tuhan, untuk menyembah Tuhan, untuk mengucap syukur kepada Tuhan, dan beribadah kepadamu sebagai menyembah sebagai Allah, sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa, berkat-Mu ada atas masing-masing umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Terima kasih atas perhatian Anda.
Tuhan Yesus memberkati.